Ladies and gentlemen, we interrupt your viewing and listening pleasure for a sudden important broadcast. As of right now, what you're currently listening is a warning. We remind you all to stay seated, be calm and collective as possible. Gather up all of your beloved ones and please stay put, we beg of you. What you're about to witness in the next hours, and God help us, which could turn out to be more, is a series of unfortunate events. Beyond the infinite dimensions, there is one place known to man, and no, this is not the fifth dimension which has been determined to be vast as space and timeless as infinity. In this realm, there is no light and shadow. Even science and superstition cannot comprehend it. Fear cannot describe perfectly of what you're about to experience. Abandon all hope, for you are about to enter the most vile yet entertaining realm there is. It's the Lazy Cat Podcast Show, and Papa Kucing as your host proudly presents tonight's episode of Spooky Talks. Selamat malam para pendengar setia It's the Lazy Cat Podcast Show. Kembali lagi bersama Papa Kucing di acara Spooky Talks untuk hari ini. Di malam hari ini kita bakal kedatangan satu guest star yang sungguh spesial, yang udah Papa anggap anak sendiri, to be honest. Please, ladies and gentlemen, put your hands up together and clap as loudly as you can, karena kita kedatangan Ovi VTuber. Yeay. Ovi? Doko desu ka? Ovi? Wah. Aku bingung mau ngomong pas kapan. Kaget, jadi ada aku Ovi. diem dulu. Langsung puff mendadak ada ya. Ladies and gentlemen, ini adalah Ovi VTuber, salah satu temannya Papa yang kebetulan juga VTuber dan juga suka dengan hal-hal horor ya. Mungkin saudari Ovi bisa introduce yourself, perkenalkan dirimu terlebih dahulu kepada para sejuta umat pendengar It's the Lazy Cat Podcast Show. Oke, halo, perkenalkan, nama aku Ovi. Dan ya, aku suka horor dan semua kontenku tentang horor. Jadi kalau kalian minta yang kayak viral-viral gitu, enggak, aku suka yang horor-horor aja. Udah itu aja, Pak. The cutest, yang paling imut ya, is the best lah Ovi ini. Kebetulan Papa juga tertarik ya, dari kemarin tuh pengen ngajak Ovi buat collab di acara podcastnya Papa, dan kebetulan bisa ya buat hari ini. So I gotta say matur nuwun, thank you untuk bisa datang ke acara ini Ovi. Matur nuwun juga udah diundang. Hehehe. Di episode Spooky Talks kita kali ini, kita nggak bakal bahas yang terlalu menjurus ke dunia supernatural dan yang terlalu serem ya. Kita bakal nge-review film-film horor favorit kita, karena berhubung Papa ada anaknya Papa yang suka horor juga, ini bisa deh ngasih insight apa sih film-film horor yang menarik buat si Ovi ya? Ya, yang menarik buat aku. Apa? Oh ya, ini nunggu ini. Jadi nunggu. Tak pikir Ovi lanjut mau bilang, oh yang menarik itu banyak kok buat aku or something like that gitu kan ya. Ya gitu. Nah, tapi sebelum itu kita ngobrol terlebih dahulu mengenai horor ya. Untuk Ovi sendiri itu suka horor karena apa dan sejak kapan sih? Aku suka horor sejak kapan ya? Sejak aku nonton Detektif Conan sama Nancy. Detektif Conan? Horor? Detektif Conan kan tentang pembunuhan. Oh iya ya, lebih ke thriller gitu ya. Jadi kan kayak
mecahin kasus gitu kan seru gitu loh maksud aku. Wih, gila. Ini kalau style horornya itu lebih suka yang barat atau yang Asian gitu? Ah, aku sendiri bingung sih, masih bingung aku papa. Kayak pas lihat film horor barat tuh apa sih namanya, kayak filmnya tuh lebih bagus gitu loh. Paham nggak sih, kayak properti dan lain-lain tuh lebih bagus gitu. Tapi jujur aja Indonesia juga udah bagus sekarang gitu. Jadi ya aku masih bingung lah setengah-setengahnya gitu. Iya, untungnya. Karena menurut aku kalau Indonesia tuh lebih realitas saja, maksudnya kayak kita tinggal di Indonesia gitu. Jadi ya kayak hantunya tuh bener-bener kerasa gitu loh ngerinya. Beda kalau luar. Feel vibe budayanya lebih lekat gitu mungkin ya. Iya. Jadi rasanya tuh lebih kayak bikin deg-deg gitu kalau nonton. Ini kedatangan guest star yang juga expert di dunia perhororan, dan kebetulan VTuber yang imut dan cantik. I'm like, okay, sip, ini mantap jaya ini. So yes, saudari Ovi, boleh nggak disebut-sebutin nih film-film favoritnya untuk teman-teman, dan kita bakal nyebutin top 3 horror movie kita yang kita suka ya. Soalnya kalau kita nyebutin semuanya nggak ada waktunya, takutnya nanti. Gimana, aku dulu kah? Oh, of course, guest star dulu dong. Oke. Jadi yang pertama tuh yang dari Jepang, judulnya As the God Will. Papa tahu nggak? As the God's Will, itu yang ada daruma-darumanya itu nggak sih? Iya, yang ada daruma-darumanya. Oh, tapi nggak belum sempet nonton sih. Jadi mungkin bisa dijelasin nggak sih sama si Ovi kayak gimana ini ceritanya itu? Sebenarnya aku masih rada bingung sih sama akhirnya. Cuma kayak anak-anak sekolah SMA di Jepang itu, mereka tuh kayak terjebak oleh alien, bukan alien sih, kayak sesuatu dari dunia lain gitu, kayak box besar gitu. Jadi mereka terjebak gitu di sana, di sekolah mereka sendiri harus menyelesaikan setiap permainan yang diberikan. Tapi kalau kalah mati gitu. Mati? Iya. Oh, Mati. Interesting. Yang appeal nomor satunya dari Ovi sih mengenai film ini apa? Itu sih. Yang kalau menurutku yang paling menarik tuh yang bagian terakhir pas uji keberuntungan. Jadi di situ dia berpisah, tokoh utamanya tuh berpisah dengan cewek yang dia sukai gitu loh maksudku. Jadi kayak ngefeel banget. Oh, dramanya yang kuat ya. Iya, dramanya juga kuat sih selain trailernya gitu. Dan seingat papa sih kalau nggak salah dari beberapa klip sama trailer itu, ini filmnya lumayan gore dikit nggak sih? Ada banyak darahnya ya kalau nggak salah. Nggak lumayan sih, udah termasuk gore banget sih maksudku. Maksudnya kayak pembunuhan tuh di mana-mana gitu. Darahnya di mana-mana. Jadi lumayan apa ya sebutan, lumayan eksplisit juga ya, banyak tingkat adegan kekerasannya lumayan tinggi ya. Iyaps. Wah, ini jangan-jangan saudari Ovi suka ya film-film yang setengah gore gitu, yang banyak apa adegan pembunuhannya atau ya sejenisnya gitu Bu ya? Nggak juga. Ovi kadang-kadang film Indonesia juga ada beberapa yang gore gitu. Tapi gimana ya, kalau dilihat kalau film Indonesia gore-nya tuh lebih parah gitu. Kadang kesannya agak sedikit ngilu gitu nggak sih kalau nonton? Iya, ngilu banget. Kalau dibandingin sama beberapa film-film yang mengarah ke tingkat violence yang tinggi, kekerasan yang tinggi ya, menurut Ovi gimana sih filmnya As the God's Will ini? Apakah sesuai ekspektasi Ovi yang benar-benar harus darah tok atau benar-benar menegangkan dan serem gitu kah? Nggak bisa ditebak sih kalau film ini. Jadi kayak bikin aku pengen nebak terus gitu loh. Ini kelanjutannya gimana, nanti ujung-ujungnya gimana gitu. Wow. Kalau menurut Ovi sendiri, kelemahan dari filmnya apa sih? Kelemahannya akhirnya tuh masih kayak gantung gitu loh, masih susah dipahami gitu. Ambigu ya? Iya, aku masih gak paham sampai sekarang aku nonton film ini akhirnya gimana sih maksudnya. Tapi memang belum ada sequelnya sampai sekarang ya? Iya. Iya, belum.
I see. Asik ya, apa out of nowhere film nomor 3 udah yang escalate ke level gore-nya tinggi gitu. Gak beda jauh nih kalau menurut Papa ya. Ini personally pribadi aja ya. Iya. Kalau nomor 3 di top 3 film horror favoritnya Papa itu mungkin Ovi bakal kaget, tapi memang judulnya Kamen Rider The Next, itu tahun 2007. Ya, Kamen Rider ada film horornya juga. Walaupun bukan horor banget ya, tapi ada unsur horornya. Jadi biasanya kalau Kamen Rider itu kan identik sama Ksatria Baja Hitam ya, yang dimana bisa berubah ngelawan monster-monster gitu. Kebetulan yang di Kamen Rider The Next ini, yang kebetulan sequelnya dari Kamen Rider The First, itu reboot dari acara Kamen Rider yang style Showa yang lama-lama gitu. Bumbu elemen horornya itu ada dengan adanya karakter namanya Chihiro kalau nggak salah. Jadi di ceritanya ini ada semacam kutukan bagi siapapun yang dengerin lagu Platinum Smile kalau nggak salah judulnya. Chihiro apa Chihiro gitu. Nah, kakaknya Chiharu ini dia Kamen Rider tapi kerjasama dengan komplotan badan apa shocker waktu itu ya, masih shocker kalau nggak salah, yang pengen menguasai dunia dengan mengubah orang-orang itu menjadi manusia cyborg. Itu lumayan convoluted ya, terlalu banyak bumbu teknologi, sci-fi, dan ada superhero-nya. Terus out of nowhere ada adegannya kayak sadakoan gitu, like bagi anak kecil yang suka Kamen Rider terus tahu disuguhi dengan Kamen Rider The Next, kita hampir salah ngira itu nonton film hantu loh. dulu ini berkesan ke Papa gara-gara sampai sekarang di adegan terakhirnya itu kan pas si kakaknya Chiharu itu, si Kamen Rider Freezer-nya itu mau ngebunuh adiknya, yang ternyata ketahuan kalau adiknya ini bukan hanya hantu tapi dia tuh bermutasi menjadi semacam makhluk monster gitu kan. Nah, virus yang dikeluarin dari Chiharu ini nempel secara auditory gitu lah. Jadi siapapun yang dengerin lagu yang dia buat, jadi Chiharu ini idol, dia kalau siapapun yang dengerin lagunya dia itu bakal otomatis mati secara misterius gitu, kayak apa film The Ring lah intinya. Nah, terpaksa kakaknya yang harus nyelamatin semua dengan bunuh adiknya. Itu lumayan tragis sih ngeliatnya, agak sedih, tapi at the same time pas adegan terakhirnya tuh kutukannya belum selesai, jadi dia masih menghantui semuanya. Terus ada kayak semacam jump scare itu, kayak aduh apa sih. Gila lumayan serem kok. I highly recommend it buat teman-teman yang suka paranormal horror tapi juga masih suka tokusatsu. Nah, kalau menurut Ovi sendiri, film yang God's Will tadi itu kalau dinilai dari 1 sampai 10 nilainya berapa? Berapa ya? 6 kayaknya. Tak pikir bakal 7 atau 8 malahan. Aku kalau nilai film tuh benar-benar kritis gak sih? Lumayan sadis ya ngasih nilai. lumayan. Aku belum lihat yang Kamen Rider Next. Aku sebenarnya nggak terlalu suka sama Kamen Rider, jadi aku juga nggak tahu Papa yang nomor 3-nya Papa. Mama aja coba, mungkin kapan-kapan kita bisa watch along ya di entah di Discord server atau di mana gitu ya. Discord server. Ngomong-ngomong Discord server nih, Ovi juga ada official Discord servernya kan ya? Ada. Nanti bisa kita taruh linknya di bawah ini ya. Yeps. Sip. Oke, moving on ke film horor favorit nomor 2 kita dari saudari Ovi. Monggo silakan. Aku lagi. Jadi ini film barat, judulnya Countdown. Gimana sih bacanya, Papa? Oh ya, Countdown. Countdown. Oke. Nah, ya itu pokoknya yang dari Inggris menurutku ini bagus. Soalnya ini kan kayak gimana ya? Kayak hitung kematian gitu loh. Gak gitu kematian, kayak aplikasi yang bisa liatin kematian kamu kapan gitu. Kayak hitungan mundur kematian kita gitu loh, Pak. Kayak Bapak pernah lihat kah? Countdown, barukah filmnya ini? Soalnya nggak pernah denger. Aduh, jempolku ketatap meja tadi. Au. Bentar ya, sambil megangin jempol ini. Aduh. Mau rekaman Spooky Talk sudah ada yang gangguin ini. Aduh. Diganggu sama meja. Film Countdown. Baru ya itu filmnya?
2019 atau 2020, aku lupa. Oh, bisa jadi kelewatan apa papa nggak tahu filmnya. Terus kalau menurut Ya, Ovi ini kayak gimana alur alur filmnya? Jadi kebetulan ada teman-teman sekumpulan teman-teman yang nemuin aplikasi misterius gitu kah atau kayak gimana? kayak gitu. Saya papa bilang, jadi kayak ada satu kelompok gitu nemuin salah satu aplikasi misterius yang bisa ngitung kematian gitu loh. Oh, hampir sama nggak kayak kesan kan tadi yang Ovi sebutin sebelumnya di Ya apa? As the God Will itu kan kesannya kayak Ah, sekumpulan anak-anak muda yang bermain game juga. Ini ada aplikasi juga. I kinda see ada kemiripan ya dengan film-film horor yang disukain sama Ovi yang ada kayak semacam death game-nya gitu ya filmnya. ah, aku kayak gini, aku genrenya tuh biasanya kayak horror, survival, Hmm. sama thriller. Aku lebih menjorok ke genre-genre itu daripada yang lain gitu. Soalnya Oh, perjuangan hidup itu kan lebih gimana? Lebih kayak enak aja dilihat gitu. Orang berjuangin hidup dia gitu. Menurut semangat aku gitu, Pak. perjuangan hidup. Ini menusuk banget ini apa kata-kata. Oh iya, untuk film yang Countdown ini hampir sama nggak sih kayak yang As the Gods Will yang ada high level violence-nya, ada kekerasan juga, ada apa namanya gore-nya sedikit gitu kah? Ah, kalau ini ag dikit doang sih, kalau ini dikit doang. Lebih ke jump scare, tiba-tiba apa kayak malaikat pencabut nyawanya tuh muncul ngebunuh orang yang tadi apa namanya? Ya waktunya udah habis gitu. Main di jump scare ya, ada kayak yang wah wah gitu ya. Iya, wow gitu. Lumayan kaget loh Papa Ovi jomblang dari film ketiga tadi film apa As God Will itu Jepang gak sih? Ya, film Jepang. Oh, film Jepang terus langsung ke barat. Kalau listnya Papa hampir semuanya film-film yang Asian semua sih. Ya, Kan kalau kan aku suka semuanya. Aku maksudnya suka ya tergantung aja sih. Kayak kalau amazing. menarik ya aku tonton. Memang itu ya apa namanya expatriate dalam dunia horor ya, apa aja dinikmati ya. Iya. Gila gila. Kalau di rating sih menurut Ovi nilainya berapa, momen bagusnya apa dan kelemahannya film Countdown itu apa dan direkomendasiin nggak buat teman-teman ditonton? Kalau menurutku sendiri ini udah 7 sih. Weh Ya, naik. terus sebenarnya ini bukan momen horor ya, cuma momen lucu menurut aku tuh pas bagian dia ngeprank si apa malaikat pencabut nyawa gitu. Jadi dia pura-pura mati terus hidup lagi gitu, lucu. Malaikat pencabut nyawa aja di prank ya. Iya itu, aduh bagian paling lucu deh. Aku sampai ngakak loh. Ini film horor kan? Film komedi aku sampai gitu. Jomplang Tapi gitu. tapi pas awal-awal sampai akhir itu masih bagus kok. Ceritanya masih horor banget. Cuma pas bagian di pranknya itu bikin kayak apaan gitu. Apaan tuh? Iya. Aduh. Maksudnya Kak, kalau kalau mati ya sekalian aja mati, kenapa harus bangun lagi? biar lanjut filmnya. Kalau udah mati semua kan nggak lanjut. Iya juga sih. Aduh. Itu boleh tuh nanti coba Papa cari-cari secara legal ya. Nanti coba cari di Secara legal. wink wink. Nah, kalau film kedua favoritnya Papa nih, mungkin Ovi udah pernah nonton atau pernah denger ya. Ini judulnya Dark Water. Water. Iya, ini jadi Dark Water ini ada dua versi, yang versi barat sama yang versi original Japanese-nya. To be honest, Papa suka dua-duanya, tapi untuk versi yang Jepangnya yang benar-benar melekat di hati ya. Bukan karena dia serem, tapi karena elemen dramanya. Jadi ceritanya ini ada seorang ibu dan anaknya yang pindah ke suatu rumah susun gitulah modelannya. Rumah susun ini lumayan berhantu dan mereka itu harus saling struggling untuk
menjaga satu sama yang lainnya. Yang hantuin ini agak sedikit spoiler ya teman-teman yang mungkin tertarik mau nonton dan belum pernah nonton gitu. Jadi kebetulan rumah susun mereka ini yang mereka tinggalin itu ya, itu dihantui oleh arwah seorang gadis kecil yang dibunuh oleh papa lupa, dia dibunuh karena mau diperkosa atau mau diapain oleh orang-orang jahat. Terus pokoknya mayatnya dibuang ke tangki air yang ada di atapnya gedung ini. Nah itu menghantui mereka. Anak gadis ini aslinya matinya nggak tenang, dia masih pingin seorang ibu dan dia pingin tenang ke dunia lainnya karena jadi dia tuh aslinya ngehantuin keluarga ini biar dia tuh dapat afeksi dan kasih sayangnya ibunya dia. Jadi akhir-akhirnya itu mereka saling kejar-kejaran, terus ujung-ujungnya masuk lift gitu kan. Nah pas mereka udah selamat dari hantunya, ibunya meluk anaknya dan dia baru nyadar ternyata yang dipeluk itu bukan anaknya tapi arwah hantunya itu. Anaknya di luar lift dan itu dia lari ke ibunya, ibu jangan pergi, dan ibunya terpaksa have to do the big sacrifice. Dia malah merubahkan dirinya untuk nemenin hantu arwahnya ini untuk dibawa ke dunia lain. Wah itu papa nonton langsung kayak, duh kok gini sih Gusti. Terus habis itu endingnya itu mereka anaknya ini selamat sampai umur 19 tahun, kembali lagi ke rumah losmennya ini dan kaget ngelihat kok kamarnya bersih dan kamarnya pasti awet terjaga, dan ternyata memang ibunya ini ngerawat arwah hantunya demi anaknya biar bisa hidup sampai gede. Aduh halu Pak. halu banget. Ceritanya dramatik banget ya Pak. Very dramatic. Ini hampir ada semacam feel-nya dari The Ring sih. Bukan dibilang 11-12 tapi kayak tone-nya itu hampir sama gitu ya. Jadi direkturnya si Hideo Nakata itu kayak semacam berhasil nangkep elemen yang ada di The Ring dari garapannya Koji Suzuki ya. Secara atmosfer bagus, secara pengambilan sudut kamera juga bagus, dan konsep fobianya tuh loh, itu it's amazing. Jadi bagi teman-teman yang takut dengan air ya, yang takut kelelep itu, I don't recommend watching this video karena ada beberapa adegan itu yang dimana karakter utamanya masuk ke air, terus masuk ke bathtub, terus dicekek sampai hampir setengah pingsan, terus yang dari lift keluar airnya banyak. So mungkin teman-teman yang takut dengan hal seperti itu menjauh dari ini. Dan secara psychologically ini horornya tuh yang horor bikin kamu batin dan bingung tuh kayak kok gini sih. Jadi kalau harus papa kasih nilai itu Dark Water 8,5 dari 10. I highly recommend it for some people. And of course buat Ovi. Mungkin next aku tonton. Aku kayaknya entah lupa atau belum nonton. Boleh karena tuh. emang banyak yang kelewatan. Boleh tuh kapan-kapan nonton bareng lagi Dark Water, saling reaction gitu ya. Okay. I highly suggested. Dan lagi pula gini, karena ini film ada seorang ibu yang sedang struggling dengan kehidupannya sendiri dan ada anaknya itu yang juga bingung aku caranya menangin kasih sayang ibuku itu gimana, dan aku lagi pula masih ngurusin hal ini hal itu juga, itu gimana sih caranya. Aku bener-bener salut dengan kedua aktris ini ya. Aku lupa siapa namanya. Aku cuma inget sama anaknya sih, yang aktrisnya itu Ryo Kano. Walaupun dia masih kecil, masih umur 6 tahun, dia masih menjual bahwa dia itu anak kecil yang bingung dan dia juga ketakutan sama apa yang terjadi. Dan apalagi pas dia nangis ngejar-ngejar ibunya sampai dia ngos-ngosan di tangga kayak, ibuku mana, ibuku hilang, ibuku dibawa hantu ke dunia, dan dia udah pasrah banget tapi dia masih hidup. It's just you just really wanna give her a hug and be like, udah nggak apa-apa, ibumu tenang kok, yang penting kamu selamat. Just aduh ya Allah, berdamage banget ya dramanya Pak. Aku mungkin nangis kalau lihat kayak gitu. wah mungkin Ovi bakal nangis sih nonton nggak nangis banget sih, mungkin kayak aduh ya. Oke, itu tadi 2 film horor terfavorit dari Ovi dan Papa Kucing ya. Nah, kita langsung habis ini siap-siap on the way ke film horor nomor 1 kita ya. Tapi sebelum itu kita bakal masuk ke
ke sesi sponsor terlebih dahulu ya, karena dari tadi kita belum ngobrol mengenai sponsor. So before that, ya Allah, aku masih speechless, masih kebayang filmnya Dark Water, masih kebayang beberapa adegan-adegan yang mengena di hati. But first and foremost, nah ini udah mulai profesional. Let's hear a few words from our sponsors of the day. Take it away, tarik sis semongko. Hi everyone, it's The Lazy Cat here, host of It's The Lazy Cat podcast show. Now tell me, are you also interested in making your own podcast channel? Anchor is the best platform to do it. It's absolutely free and filled with easy-to-use recording and editing tools straight from your phone or your computer. Anchor also distributes your podcast on a variety of streaming services such as Spotify, Apple Podcasts, and many more. So what are you waiting for? Download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started. And also welcome back to Spooky Talks bersama Papa Kucing dan Ovi VTuber. Hey! Yang tepuk tangan coba Papa toh. Aku lagi megang gunting, jadi aku nggak bisa tepuk tangan. Ovi? Ya. What are you doing? Kamu lagi ngapain? Kok serem? Aku kalau misalnya gue kadang-kadang aku megang gunting gitu, jadi kan gunting kan bisa kayak dibuka tutup gitu loh Pak, jadi biar gak gugup gitu. Oke. Ovi tak taruh duduk di sebelahnya Papa sini, nyet agak jauh dikit, nanti takutnya guntingnya kan apa-apa. Serem. Enggak, gunting kecil kok. Oh, gunting kecil. Tenang aja. Tenang. Harus kalem. So, dari tadi kita udah bahas mengenai 2 film horror favorit kita. Kalau dari saudari Ovi tadi nyebutin film As the Gods Will dan kemudian juga Countdown. Dan kalau Papa ada Kamen Rider The Next dan juga Dark Water ya versi original Japanese-nya. Teman-teman pasti penasaran kan dengan film horror favorit nomor 1 kita apa? Langsung aja ke saudari Ovi buat jelasin film favoritnya. Monggo silakan. Kalau favoritku tuh Makmum. Makmum. Kamu tahu? Pernah dengar dan mungkin pernah nonton ya. Ini short film indie gitu gak sih? Bukan. Jadi ada film yang lebih long gitu, lebih panjang. Film panjangnya. Makmum. Makmum. Papa itu dulu ingat pernah ada klip video di YouTube-nya sih. Short film mungkin ya. Gak tahu sih, lupa. Kebanyakan yang ditonton orang-orang tuh short film. Jadinya orang-orang yang nonton short film yang kan cuma dijelasin pas sholatnya aja gitu. Jadi orang-orang tuh menggiring opini kalau sholat ada yang kayak gituan gitu. Padahal kalau di film aslinya nggak gitu ceritanya gitu. Kalau di film asli gimana, Vi? Kalau di film aslinya itu kayak ada satu cewek yang tinggal di kayak bukan asrama. Kayak sekolah asrama gitu loh, Pak. Nah, dia tinggal di asrama tadi bersama temennya satu lagi. Terus tiba-tiba ada kebakaran, si cewek ini terus pindah gitu loh. Dia kayak pindah dari asrama itu, dan pas udah besar, dia balik lagi ke asrama itu. Dia tuh udah kayak udah kayak jadi perias mayat gitu loh. Jadi dia kadang-kadang bisa ngomong sama mayat yang diriasnya itu gitu. Kayak arwahnya mayat itu loh, Pi gitu. Terus pas dia balik ke asrama, dia ketemu sama 3 adik kelasnya gitu loh. Juniornya. Dan situ juniornya bilang kalau tiap malam mereka digangguin sama cewek dengan pakai mukena gitu, mukena kotor. Dan mereka mulai takut, dan tiap mereka sholat pasti ada selalu itu di belakang mereka gitu. Nah, setelah itu dijelasin itu pas titik terakhirnya tuh dijelasin kalau ternyata itu temennya si mbak cewek tadi yang udah besar tadi. Itu temennya yang kebakaran, bukannya ditolong malah dikuburin. Jadi dia masih hidup, kebakar, masih hidup, dikuburin. Makanya arwahnya masih gentayangan gitu, gak tenang. Dia dikuburin pas masih pakai mukenanya masih agak kebakar. Dia tuh kayak
kebakar semua lah tubuhnya gitu, sampai mukanya tuh udah hilang gitu. Terus dia langsung dikuburin di belakangnya asrama dalam keadaan dia masih hidup. Jadi maka dari itu sejak itu dia selalu menghantui untuk ditemukan mayatnya gitu loh, Pi. Wah, kok. Aduh, aku nggak bayangin deh kalau misalnya mendadak autonomous suatu hari tinggal di rumah asrama atau di apartemen yang mendadak ada kayak gitu. Iya, aduh ya Allah. Aduh, yang paling merinding tuh pas sholat terus di belakangnya ada orang gitu loh. Bukan ada something gitu kan, itu paling merinding gitu buat orang-orang yang beragama Islam gitu. Ini papa sambil rekaman aja kerasa kayak di belakang ada somethingnya sih. Kok agak sedikit bikin bulu kuduk berdiri. Ini jangan-jangan para pendengar Spooky Talks untuk episode kali ini bakal tahu ada apa ya di belakang atau di depan atau malah di bawah kalian. Kalau di bawah nggak ada, Pak. Aku kan lagi di lantai. Aduh. Kalau menurut Ovi sendiri, yang berkesan dan kemudian strength dan kelebihan dan kelemahan dari film ini apa? Kelebihannya tuh bikin kalian gak bisa tidur. Maksudnya kalau malam pas mau sholat, kalian bakal kayak ketakutan, jangan-jangan di belakang gue ada nih gitu. Itu bener-bener yang bikin kelebihan banget dari film ini. Bener-bener bikin ngeri gitu loh. Kalau Ovi sendiri pas habis nonton film ini sempat ya gitu sama yang kerasa sampai kayak panik-panik sendiri gitu kan? Sempet aku jadi kayak agak-agak takut sholat gitu sih. Jadi aku sholatnya tuh di belakang sendiri, di belakangnya pokoknya tembok gitu loh biar gak ada orang. Aduh. Tapi ini konsepnya lumayan serem ya. Apa yang mungkin kalau kita agak sedikit bahas agama sedikit breaking the boundary ya. Elemen horornya di luar nalar kita yang dimana kalau kita bicara mengenai hal-hal fictitious ya. Biasanya kan kita beribadah untuk mendapatkan beribadah untuk karena Tuhan gitu kan, atau untuk mencari pahala dan lain-lain gitulah. Tapi di saat kita di dalam bendungan naungan ibadah itu, tapi malah ada sesuatu yang bisa menakuti kita gitu. It's absolutely terrifying. Di dalam naungan doa tapi ada yang menakuti kita gitu. Wah, itu lumayan deh. Nanti coba nonton deh. Iya. buat teman-teman yang ada di podcastnya Bapak Kucing yang sekarang nonton ya, gimana ya, aku nggak terlalu saranin kalian nonton karena emang serem banget yang ini. Malah gak disaranin ya sama si Ovi. Iya, malah gak aku saranin gitu. Tapi ini kan ceritanya karena emang ada yang mati di situ kan, pengen dikenal aja. Cuma kalau kalian lihat yang short movie yang banyak banget di internet itu, kalian bakalan salah paham deh pastinya. Bakalan salah paham gitu. Masih kesannya kurang full ya ceritanya, belum elaborate gitu ya mungkin. Iya, makanya jadinya kayak gimana ya? Setengah-setengah. Jadinya kayak ambigu, setengah-setengah. Itu bikin orang-orang makin takut buat beribadah malahan. Kalau yang full ini benar-benar menjelaskan semuanya gitu. Jadi kalau kalian pengen nonton yang full aja gitu biar paham. Kalau di rating nih, dikasih nilai sama si Ovi sebagai kritikus film horor kita yang satu ini, dikasih nilai berapa? Aku lebih suka jalan ceritanya sih. Kalau misalnya soal grafiknya masih kurang, pengambilan kameranya juga masih kurang gitu. Tapi ya udah 7 lah karena ceritanya emang gitu. Ceritanya bikin terus merinding sampai sekarang. Papa tuh biasanya kalau sholat itu juga kan ada empty space, masih ada space kosong di belakang itu, kadang-kadang kerasa kayak aduh kok agak gak nyaman ya. Ya semoga aja nggak ada jin gaib yang ikut jadi makmum mendadak gitu. Nangka koin nah. Nah, kalau film favorit nomor satunya Papa yang sampai sekarang itu, mohon maaf tapi tetap aja Pengabdi Setan yang versi remake-nya dari Joko Anwar. Itu sampai sekarang masih jadi film horor yang berkesan karena dulu nontonnya tuh yang 3D, dan nyeselnya kenapa nggak nontonnya 3DX. Aduh ya Allah. Mungkin jelasinnya 3DX nanti kita bahas ke filmnya terlebih dahulu ya. Teman-teman pasti ada beberapa yang udah nonton Pengabdi Setan kan, dan mungkin udah ada yang tahu kayak Aku gimana. udah nonton.
Untuk Office ini udah tahu kayak gimana. To be honest, kalau menurut Papa Pengabdi Setan ini interesting ya. Ada unsur yang memberi kesan bahwa ini semacam soft reboot, but at the same time kesannya kayak semacam sequel dari Pengabdi Setan yang versi original. Dan sebentar ya, ada gangguan sedikit nih, coto mate. And we're back. Tadi ada gangguan sedikit aja, mohon maaf ya ladies and gentlemen. Kembali lagi ke Pengabdi Setan. Untuk Pengabdi Setan ini ya, mau mulai dari mana, mau jelasin bagus dan jelek itu kayak I'm still dumbfounded. Karena secara penokohan cukup sih, untuk alur ceritanya seharusnya ada lebih banyak yang bisa dijelasin ya dari dunianya Pengabdi Setan ini, backstory-nya mengenai kenapa si ibunya itu bisa punya sekte pemuja setan ini. Kemudian ada beberapa elemen yang masih belum terjawab dari film ini. Tapi untuk efek sound effect, lagu yang digunakan, wah, the best. Pokoknya setiap kali dengerin lagunya di kesunyian malam ini, itu kayak sampai apa lagi ya? Aku langsung kayak aduh kok gak enak nih feeling. Itu masih kengiang. Aku takutnya ada ibu di sebelahnya Papa tuh kayak Johnny sisir rambut ibu. Waduh ya Allah. Untuk visual, it looks aesthetically pleasing. Itu bagus banget. Dia nggak pakai semacam Papa agak sedikit pilek ini malam ini ya, maaf ya para pendengar. Visually it looks aesthetically pleasing. Jadi nggak yang kesannya ada satu adegan itu terlalu gelap dan moody, yang terlalu pakai color grading tone ice cool, terus kemudian langsung ke warm yang besar-besaran. Jadi masih masuk akal lah untuk setting dunia di tahun 19 Indonesia di tahun 1990-an gitu. I highly recommend it for people, tapi aku saranin kalau kalian mau nonton ini sekaligus juga nonton versi originalnya biar paham maksudnya apa, apalagi di ending yang agak sedikit confusing tadi itu ya. Lanjut mengenai Pengabdi Setan ya. Untuk Pengabdi Setan sendiri ini nuansa horornya menjual, masih ada aspek horor Indonesia sendiri yang dimana dibilang supernatural banget ya, karena ada urusannya dengan sekte kultus, kemudian kita ada kaitannya dengan hal-hal religi, kemudian pembawaan unsur pocong, kuntilanak, dan kebetulan ada zombinya sih entah kenapa. Yang walaupun di Pengabdi Setan sebelumnya juga ada unsur zombinya juga, itu masih melekat banget style Indonesianya. Itu nggak yang terlalu over the top Hollywood-esque atau yang benar-benar ngikutin style hantu-hantu luar negeri ya. Cuma yang agak sedikit Papa kecewain adalah penggunaan jump scare-nya. Lumayan sering juga, dan ada yang beberapa itu kesannya kayak cheap jump scare ya. Apalagi kayak pas si Bonnie pakai mainan sinemanya itu, dia ganti-ganti gambar-gambar di mainannya, terus atau ada gambar si ibu jeder gitu kan. It felt kind of cheap, dan bagi yang udah sering nonton film horror udah kayak udah ketebak bakal kayak gimana sih ngagetinnya gitu. So ngomongin tentang jump scare juga, ini ada satu elemen tuh hampir sama kesannya kayak si Makmum pas si Tara Basro lagi praktekin sholat ya, karena keluarganya yang diceritain ini memang bisa dibilang tidak terlalu menganut agama ya. Jadi pas ditanya sama si ustadznya, apakah kalian masih sholat? Dengan seentengnya itu ayahnya bilang, oh kami tidak sholat ustadz. Kok wena ngono lo ngomong gak sholat, kok gak teli ngono. Jadi kayak punten. Jadi ngelihat Tara Basro tahu-tahu pas sholat, habis itu saking kuatnya demonic presence yang ada di film ini, itu sampai dia pas lagi mau selesai sholat itu diganggu, dan habis itu sampai mau masuk ke dalam mukenahnya itu. Jadi sampai Tara Basro itu kebingungan, kaget, aku nggak bisa buka mukena aku soalnya dia udah mau masuk ke merangkak ke mukena. It's scary as hell. Kalian bayangin itu, kalian mau sholat terus diganggu yang dimana dia bakal tahu-tahu muncul di depanmu. Ini nggak hanya di belakang, langsung muncul di depanmu. Kamu selesai aduh ya Allah, hai. Selesai coba apa selesai itu. Nah, ini kuat, Papa strong. Ya terus abis itu tahu-tahu diganggu itu kayak God, it's terrifying.
to be honest, Papa pengen ngasih nilai 9 ya untuk Pengabdi Setan. Cuma karena masih ada beberapa yang miss, terutama di plot yang menurut Papa kadang kerasa agak sedikit rushed dan kita sebagai penonton masih haus jawaban dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada di film ini. Jadi kayak harusnya ini bisa dielaborasiin, tapi ternyata dikasih segitu aja, ya udah gak apa-apa. I would give it 8 dari 10. Cuma kalau itu bisa dijawab dan bisa kesannya membantu penonton untuk paham lebih jauh mengenai dunia Pengabdi Setan ini, wes just bakal tak kasih nilai 9 dari 10. So, Setan emang bagus apa? kenapa? Pengabdi Setan emang bagus filmnya. Oh yes, bagus banget Pengabdi Setan itu, dan sampai sekarang masih. Jadi dulu tuh nonton di Marvel CGV itu selesai endingnya yang kedua orang itu nari. By the way, slight tidbit itu yang mbak-mbak yang nari sama mas-masnya itu mereka juga anggota kultus setannya, tapi namanya dia tuh disebut, dan aku lupa namanya siapa, Marina atau Marni gitu kan. Nah itu nama antagonis dari Pengabdi Setan yang pertama. Jadi agak sedikit mengkaitkan antara ini reboot atau memang ada semacam sequel gitu. Soalnya di ending Pengabdi Setan yang original itu penjahatnya juga masih hidup si Marina Marninya ini, dan bisa jadi memang dia itu sampai sekarang mempersiapkan diri untuk menebarkan bibit-bibit Pengabdi Setan, pengabdi pemuja bibit-bibit setan selanjutnya gitu loh. It's oh my god, amazing. Dan seandainya teman-teman dulu pernah ada pengalaman nonton Pengabdi Setan yang 2DX, wah itu Papa dulu nyesel kenapa gak nonton yang di 2DX. Jadi sampai pas adegan jam seri kursinya goyang-goyang, dan ada yang teman-teman tuh bilang pas hantu-hantu yang muncul itu baunya kayak bau melati di seluruh teaternya. Terus habis itu pas ada bau-bau tertentu itu bikin experience-nya lebih serem gitu lah. Aduh, nyesel dulu, Vi. Aku nontonnya nggak di itu sih. Makanya gitu. Jadi nggak ada bau-baunya. Tapi lampunya dimatiin biar lebih menegangkan. Kalau kata temannya Papa yang nonton 3DX-nya itu 2DX dan 3DX, pas jump scare lampunya juga nyala, terus pas hantu-hantunya datang ada baunya, dan kursinya juga ikut goyang-goyang itu. Apalagi yang pas mereka mau kabur kan naik mobilnya tuh kan, terus gak nyala-nyala, ayo Pak nyalain mobilnya, tuh kursi juga getar-getar kayak gitu. Ya Allah, tegang Pak. Langsung kayak aduh serem gitu. Aduh, gak kuat banget ya Allah. Aduh, film horor selalu membuat kita terpana dan tegang setiap kali selesai dan pas lagi nonton ya. Dan kita gak kerasa juga ya, Vi ya, udah 40 menitan kita di acara podcast ini ya. Gak kerasa banget, seru sih ngomong sama Papa. Oh, of course dong, the one and only Papa Kucing. Tapi sebelum itu Papa juga pengen bilang, this has been one of the coolest spooky talks ever, karena kita bisa eksplorasi film-film horor yang asik dan bisa direkomendasikan ke teman-teman. Mungkin next time kita bisa saling review film lagi ya, Vi ya. Iya, Ikuzo, hai, senang Papa kalau kayak gini nih. Dan mohon maaf ya kepada para penonton, Papa kebetulan mendadak kambuh pileknya, jadi agak sedikit mengganggu. Insya Allah bisa di cut dan diedit sebaik mungkin, jadi biar kesannya nggak terlalu hampa di bagian yang keganggu tadi itu ya. Ya anggap aja ada gangguan dari hal-hal yang lain. So, untuk saudari Ovi, bagi teman-teman yang pengen mengenal Ovi lebih lanjut, bisa di follow di mana aja, Ovi? Aku punya Facebook, Instagram, terus ada Twitter juga, dan yang pasti ada YouTube ya. Oh, yang pasti dong. Jadi kalian bisa cek. Pasti dong, kan VTuber. Hehehe. Bisa dicek Dan di? ya, kalian bisa search aja namanya Ovi VTuber semua akunku. Dan akunnya saling bertaut kok. Akunnya saling bertaut. Jadi gampang dicari. Mantap. Iya, gampang dicari, Pak. Sangat gampang dicari, of course lah. VTuber yang namanya pendek, matanya biru dan suka bahas-bahas horor, the one and only Ovi VTuber. Langsung aja cek di mana aja tadi, Facebook, Instagram, Twitter, dan tentunya Facebook, YouTube channel ya. Iya, Ovi VTuber, ladies and gentlemen. Guest star spesial kita di acara podcast untuk hari ini. Dan ya Allah, diganggu lagi sama pilek. Coto maten ya. Opa sakit pilek.
Papa Kucing is very tired. Walaupun tired tetap harus bisa Kasihan profesional Bapak. no matter what. And ya mulai batuknya. Aduh ya be. Nah ini mulai kalau udah batuk ini langsung berubah suaranya. As always, if you would like to get featured on next week and future podcast episodes or any of my contents like all of my other patrons from previous episodes, atau kalau kalian mau nunjukin support buat It's the Lazy Cat Podcast Show, bisa langsung donate away by buying Whiskas units di traktir.id/It's the Lazy Cat. It's the Lazy Cat gitu aja sih. Oh iya, Ovi juga ada traktir ya kalau nggak salah. Ya papa, Ovi ada traktir. Hanya di traktir.id/Ovi VTuber ya. Yap. Nah itu teman-teman Aku juga. nggak hafal. Kayaknya Ovi VTuber deh. Kayaknya ya. Ini teman-teman yang tertarik juga bisa langsung cek aja di traktir.id/Ovi VTuber, itu ada beberapa karya-karya menarik dari Ovi, bisa langsung kalian beli aja tuh dengan klepon khusus. And also untuk Papa sendiri, one Whiskas unit cost around 5,000 rupiah and you can buy them using GoPay, OVO, link aja Dana, dan transfer manual bank. Transfer secara manual melalui bank. Ya Allah, I am not doing this well enough. By the way, yuk bantu Papa Kucing untuk reach our first goal. Papa Kucing bener-bener minta tolong dan semoga bisa langsung ada dana buat beli PC upgrade parts. Kenapa pusing? Kenapa kepalaku mendadak pusing? Ya Allah, aduh, ini gangguan nih gak enak banget. For overseas and international audiences, you can donate away at paypal.me/itsthelazycat and Kohi account coming soon. Don't forget to check out my other It's the Lazy Cat podcast show segments and episodes, which you can stream and hear only on Spotify, Anchor FM, Pocket Cast, Breaker, Overcast, Radio Public, Google Podcasts, and Apple Podcasts. And also, yang pastinya episode hari ini and all of my other previous podcast shows will be uploaded full-length episodes in my own YouTube channel. Kalau kalian mau dapat info dan update tercepat, terbaru, dan terhangat dari Papa Kucing, mulai sekarang kalian bisa langsung aja cek di link /itsLazyCat. Di situ kalian tinggal klik aja dan bisa langsung ada berbagai macam link yang bisa nyambung ke Traktirnya Papa, channel YouTube, Spotify, channelnya juga, Facebook, Instagram, dan Twitter. Tapi kalau misalnya kalian keributan pakai nggak tahu cara ngetiknya link trik gimana, langsung search di mana aja lah at It's Lazy Cat, langsung ketemu kok semuanya di mana-mana. Ya Allah, batuk. And also Papa sakit. Papa sakit. Ya Allah, kenapa kok harus pas mendadak kayak gini? Ih, sebel. Untuk Ovi sendiri ada last minute shout out nggak, atau kayak semacam mau ngasih pesan-pesan khusus buat para teman-teman dan fansnya Ovi sendiri? Jangan lupa jaga kesehatan karena sekarang lagi rawan hujan dan rawan penyakit. Dan kalau kalian bosan di rumah bisa lihat video-video Ovi yang ada di YouTube biar lebih terhibur dan gak bosan di rumah. Mantap. Oh iya, teman-teman juga jangan lupa Ovi ini kan juga VTuber. Kebetulan dia juga sering ngadain live stream untuk ngobrol-ngobrol mengenai hal-hal horor bersama berbagai macam caster lainnya juga. And she also plays games. Yang kebetulan terakhir kali dia main aku lupa. Ib. Oh yeah, there we go, main Ib. Dan ditunggu juga buat berbagai macam live stream ke depannya. Ovi untuk minggu depan atau beberapa hari ke depannya bakal live stream apa nih? Pasti kalau hari Senin waktunya live horror Papa. Oke, mantap. Tiap hari Senin. Tiap hari Senin. Jadi dicatat ya para pendengar It's the Lazy Cat Podcast Show yang pengen lihat anaknya Papa yang horror satu ini untuk beraksi main-main dengan hal-hal horror, bisa langsung aja cek di Ovi VTuber, cari aja di YouTube. Wih, aduh batuknya. Papa sakit parah. Aku to be honest nggak tahu kenapa aku mendadak pas pertengahan tadi itu langsung bersin-bersin. Ini bukan sinus ya, ini udah kerasa kayak pilek atau ada gangguan yang nggak enak ini. So yeah, let's just end the podcast recording, and also to that we conclude our episode. Suaranya pas lagi enak. Thank you for listening. As you may scream, you may be relieved, but always do remember you cannot escape from the tight clutches of Papa Kucing and also Ovi and the horrifying realm of Spooky Talks. We say thank you and we will see you again in the next one.
Mata Nenek, bye-bye. Dadah semuanya. Bye bye.